أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka, a'anzartahum, apakah kamu peringatkan mereka, am, ataukah, lam, tidak, tunzirhum, kamu beri peringatan mereka, la yu'minuna, mereka tidak beriman, la, tidak, yu'minuna, mereka beriman, mereka tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kafir jamaknya adalah kufar, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat serta qada dan qadar. Khotama, telah mengunci, Allahu, Allah, ala, atas, qulubihim, hati mereka, wa ala, dan atas, sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala, dan atas, absarihim, penglihatan mereka, ghishawatun, tutup atau tabir, walahum, dan bagi mereka, adabun, siksa atau adab, azimun,
amat berat. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Marilah kita fahami surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 ini adalah kepribadian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga besar kita, dijauhkan dari perilaku kekufuran ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Orang kafir ialah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diperintahkannya. Kafir jamaknya adalah kufar, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat, serta qadha dan qadar. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa orang-orang kafir yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik yang sangat ingkar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mereka tidak akan beriman walaupun diberi peringatan yang disertai dengan ancaman. Mereka tidak akan beriman walaupun diberi peringatan yang disertai dengan ancaman. Bagi mereka sama saja apakah mereka diberi peringatan keras ataupun tidak. Jadi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mahalnya hidayah itu. Kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Quran seperti istri dan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka hidup bersama Nabi, akan tetapi mereka juga tidak mengimani Allah dan Rasul-Nya. Semoga contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran akan menjadi ibrah bagi kita untuk memilih kepribadian dan akhlak-akhlak mulia orang yang soleh dan solihah, seperti terdapat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 25. Mari kita lanjutkan. Hal yang menyebabkan orang kafir tidak menerima peringatan adalah karena hati dan pendengaran mereka tertutup.
bahkan terkunci mati, tidak dapat menerima petunjuk, dan segala macam nasihat tidak berbekas pada mereka. Karena penglihatan mereka tertutup, mereka tidak dapat melihat, memperhatikan, dan memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang telah mereka dengar, tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi, dan pada diri mereka sendiri. Terkuncinya hati dan pendengaran, serta tertutupnya penglihatan orang-orang kafir itu karena mereka selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Tiap-tiap perbuatan terlarang yang mereka lakukan akan menambah rapat dan kuatnya kunci yang menutup hati dan pendengaran mereka. Makin banyak perbuatan itu yang mereka lakukan, makin bertambah kuat pula kunci dan tutup pada hati dan telinga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqi wa qawlihim qulubuna gulfun bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta karena telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 110, Allah berfirman, "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahuna." Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Proses bertambah kuatnya tutup dan bertambah kuatnya kunci hati dan pendengaran orang-orang kafir itu diterangkan dalam sebuah hadis
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna. Sesungguhnya seorang hamba apabila mengerjakan perbuatan dosa, terdapatlah suatu noda hitam di dalam hatinya. Maka jika ia bertaubat, mengkilat hatinya. Dan jika dia tambah mengerjakan perbuatan buruk, bertambahlah noda hitam. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, tetapi perbuatan mereka menjadi noda hitam di hati mereka. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir, Imam At-Tabari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Marilah kita berhati-hati di dalam kehidupan ini untuk memilah dan memilih mana jalan-jalan yang dimurkai Allah, mana jalan-jalan yang sesat hendaknya kita hindari. Mari kita selalu berada di jalan yang benar. Apabila kita sudah berada di jalan yang benar, doakan kepada diri kita, keluarga besar kita, serta umat ini untuk berada di jalan yang benar. Bisa dilihat di suratul Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 atau surat At-Tahrim 66, surat ke-66 ayat 6 sampai ayat 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolong kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar, yaitu jalannya para nabi dan para rasul, agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ketiga ayat 31. Jadi kalau kita ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para sahabat-sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran
yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai di akhirat. Allah Maha mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukum yang abadi sepanjang zaman cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Sungguh sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya dari zaman dahulu kala sampai akhir zaman nanti adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menjadi jaya, kita bisa menjadi orang yang jaya, umat yang terbaik, yang jaya, selamat dunia akhirat, apabila kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat surat 30 Ar-Rum ayat 30 sampai 46. Mari kita kembali kepada Allah baik secara pribadi, kelompok maupun secara total keseluruhannya umat yang ada di bumi ini. Bisa kita lihat misalnya di surat 51 namanya surat Ad-Dariyat ayat 50 sampai ayat 60. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, sebagian ayatnya yang bagian tengah, Allah mengingatkan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perilaku kekafiran, dari perilaku kedoliman, dan perilaku kefasikan, dan perilaku kemusyrikan. Allahumma inna na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sebuah doa kepada kita, terdapat di surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada seluruh umat yang ada di bumi ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menurunkan barokahnya untuk kita semuanya. Surat ke-7 ayat 96 dan surat ke-34 Saba ayat 15. Mudah-mudahan bumi kita ini menjadi bumi yang aman dan damai dan sejahtera, di mana warga buminya adalah orang-orang yang cinta untuk beristighfar, bertaubat, dan beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita dan bumi ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.